Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siti Alawiyah dengan NIM 21010606067. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anabolisme karbohidrat. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materinya lebih jauh, ada baiknya kita ketahui dulu nih apa itu anabolisme karbohidrat. Nah, anabolisme, teman-teman, adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Nah, proses ini membutuhkan energi dari luar. Energi yang digunakan disimpan dalam bentuk ikatan-ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Karbohidrat tersendiri terdiri atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat memiliki fungsi dalam tubuh makhluk hidup, terutama sebagai bahan bakar, misalnya glukosa. Terus selain itu sebagai cadangan makanan, misalnya pati dan glikogen, dan materi pembangun, misalnya selulosa dan kitin. Nah kawan-kawan, sebenarnya selain anabolisme, ada juga yang namanya katabolisme. Nah, baik anabolisme atau katabolisme ini sama-sama masuk ke dalam yang namanya metabolisme karbohidrat. Untuk peta konsepnya ini teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Nah, di sini itu ada anabolisme dan katabolisme. Kalau di katabolisme itu ada yang namanya respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kalau respirasi aerob ada 3, yaitu glikolisis, siklus Krebs, dan transfer elektron. Sedangkan untuk respirasi anaerob ada fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Sedangkan untuk anabolisme karbohidrat itu ada namanya fotosintesis dan kemosintesis. Terus untuk fotosintesis ini dibagi lagi menjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke pembahasan tentang fotosintesis yang merupakan bagian dari anabolisme. Kita bahas fotosintesis terlebih dahulu. Nah, definisi dari proses fotosintesis adalah yakni proses pembentukan makanan atau senyawa organik pada tumbuhan dengan menggunakan energi. Adapun reaksinya teman-teman bisa lihat di atas. Di sini adalah 6 CO2 tambah 6H2O menghasilkan C6H12O6, yaitu glukosa tambah 6O2. Nah, teman-teman bisa lihat gambar di samping. Ini adalah keseluruhan gambar fotosintesis baik dari reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, kedua reaksi ini nih saling berhubungan karena baik produk dari reaksi terang akan digunakan sebagai sumber energi pada reaksi gelap, dan hasil produk dari reaksi gelap akan digunakan sebagai sumber energi pada reaksi terang. Nah, berdasarkan gambar maka kita dapat mengetahui bahwa untuk reaksi terang itu digunakan yang namanya H2O. Jadi berdasarkan di reaksi juga, ini 6H2O akan difotolisis masuk ke yang namanya tilakoid. Nah, akan masuk ke yang namanya tilakoid. Lalu di tilakoid akan mengalami proses. Nah, pada proses itu akan menghasilkan ATP dan NADPH. Lalu hasil akhirnya akan berupa produk yakni 6O2. Nah, untuk reaksi terang ini dia menggunakan cahaya matahari. Sedangkan untuk reaksi gelap ini input yang digunakan adalah 6CO2 yang difiksasi masuk ke dalam proses siklus Calvin. Nah, pada proses siklus Calvin ini produk dari proses terang
yakni ATP dan NADPH akan digunakan pada siklus Calvin sebagai sumber energi. Nah, pada siklus Calvin nanti prosesnya akan dihasilkan yang namanya NADP+ dan ADP. Baik NADP+ dan ADP itu dihasilkan karena terlepasnya satu atom fosfat. Nah, kemudian hasil dari reaksi kelap adalah berupa glukosa atau C6H12O6. Nah, teman-teman, fotosintesis seperti yang sudah dijelaskan tadi itu dibagi menjadi dua, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Di mana reaksi terang itu terjadi fotosintesis yang memerlukan cahaya, sedangkan kalau reaksi gelap itu dia tidak memerlukan cahaya. Nah, pada reaksi terang ini teman-teman adalah tahap awal serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH atau nikotinamida adenin nukleotida fosfat serta oksigen yang terjadi di dalam membran tilakoid atau fotosistem. Nah, berdasarkan reaksinya nih, ini reaksi terang terbagi lagi menjadi yang namanya reaksi siklik dan reaksi non-siklik. Kalau reaksi siklik adalah reaksi yang mengalami perputaran atau dia mengalami 2 kali perputaran lah, kayak berulang kali, sedangkan reaksi non-siklik ada reaksi yang tidak mengalami perputaran atau pengulangan 2 kali. Untuk itu kita coba berpindah kepada slide yang gambar ini. Oke, yang ini ya, kita pakai yang ini untuk penjelasan. Nah, jadi teman-teman, untuk reaksi terang sendiri ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang namanya fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, fotosistem 1 ini sering disebut sebagai P700. Mengapa disebut sebagai P700? Yaitu karena ia mampu menyerap cahaya sebanyak 700 nanometer. Sedangkan pada fotosistem 2 ini disebut sebagai P680 karena yakni dia mampu menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Nah, membran tilakoid sendiri ini itu terdapat fotosistem, yakni seperangkat alat untuk mengikat foton atau cahaya matahari. Nah, selain fotosistem juga di dalam membran tilakoid ada lagi yang namanya pembawa elektron, yakni Peki atau plastoquinon, terus ada CYP atau kompleksitokrom, terus ada PC atau plastosianin, dan ada FD atau ferredoxin. Nah, masing-masing mereka ini bertugas untuk membawa elektron NADP+, proktase membantu menghasilkan NADPH. Juga ada yang namanya ATP sintase yang akan menghasilkan ATP. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa di reaksi terang ini ada dua, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Untuk fosforilasi non-siklik sendiri itu terdiri atas fotosistem 1 dan fotosistem 2. Terus untuk fosforilasi siklik itu hanya terdiri atas fotosistem 1. Oke teman-teman, terlebih dahulu saya akan menjelaskan fosforilasi non-siklik yang mencakup fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, proses pertamanya, energi foton yang berasal dari cahaya matahari itu akan masuk dan akan diserap oleh yang namanya fotosistem 2 atau P680. Nah, selanjutnya energi foton dari cahaya ini akan menuju eksitasi elektron atau terlepasnya elektron dari P600 yang akan ditangkap oleh akseptor primer di bagian atas. Nah, P600
akan mengalami kekosongan elektron, jadinya di bawah akan mengalami kekosongan yang menyebabkan fotolisis air, yaitu H2O akan terurai menjadi 2 ion H+, setengah ion O2 dan 2 elektron. Nah, 2 elektron dari proses ini akan menuju P680 lagi untuk mengganti kekosongan yang telah terjadi agar elektronnya tetap stabil. Nah, sedangkan O2 tadi yang dihasilkan, yang terurai, akan dilepaskan ke udara, sedangkan ion hidrogennya akan menetap sementara waktu di ruang tilakoid. Nah, selanjutnya elektron tadi yang bagian atas itu akan meninggalkan P680. Nah, elektron ini akan dibawa oleh transfer elektron tadi, yakni plastoquinon, sitokrom, dan plastosianin. Pada saat plastoquinon mengirimkan elektron ke sitokrom, 4 ion H+ yang ada di stroma akan masuk melintasi membran tilakoid menuju ruang tilakoid yang nantinya akan bergabung dengan ion H+ tadi dari hasil fotolisis menuju ATP sintase. Nah, pada saat melewati ATP sintase itu akan terjadi yang namanya fotofosforilasi terhadap ADP dan PI, sehingga akan dihasilkan yang namanya ATP. Nah, ketika fotosistem 1 terkena cahaya, sama selanjutnya juga elektron yang ada di P700 akan tereksitasi menuju yang namanya asetor primer. Nah, karena hal itu terjadi, maka terjadilah kekosongan di bagian bawah atau yang kita namakan fotosistemnya tidak stabil. Nah, untuk menstabilkannya sama, yaitu harus diisi juga dengan elektron yang berasal dari P680. Maka elektron yang ada di plastosianin tadi yang terlepas itu akan menuju P700. Selanjutnya, elektron dari P700 akan menuju ferredoxin atau Vd untuk ditransfer ke NADP+ P-reduktase. Nah, elektron ini itu akan bersama dengan NADP+ dan ion H+ akan menjalani suatu reaksi sehingga membentuk NADPH. Nah, dengan demikian, maka jalur non-siklik ini akan menghasilkan ATP dan NADPH. Keduanya akan digunakan pada tahapan reaksi gelap. Selanjutnya ada fotosistem 1. Kurang lebihnya dia sama seperti fotosistem 2, namun di fotosistem 1 atau yang sendiri ini fosforilasi siklik, dia hanya menyangkut satu fotosistem saja, yaitu fotosistem 1. Nah, di fotofosforilasi siklik ini kan tadi dibilang dia mengalami pengulangan 2 kali. Nah, nanti akan dijelaskan. Nah, penjelasannya yakni sama energi foton dari cahaya matahari itu akan masuk ke dalam membran tilakoid dan akan ditangkap oleh P700. Nah, maka akan terjadi eksitasi elektron. Nah, elektron yang tereksitasi tadi ditangkap oleh asetor primer yang nantinya akan dikembalikan lagi ke P700 melalui transfer ferredoxin atau Vd, terus melalui sitokrom, CTY, dan plastosianin atau PC. Nah, pada saat transfer elektron terjadi, maka terbentuklah ATP yang berasal dari ADP dan PI. Nah, karena elektron ini kembali pada P700, maka tidak terjadi yang namanya fotolisis air, sehingga pada fotofosforilasi siklik ini tidak dihasilkan oksigen dan NADPH seperti pada fotofosforilasi non-siklik. Sistem ini bersifat siklik atau berputar sesuai namanya. Artinya elektron yang dikeluarkan pada fotosistem 1 ini akan kembali lagi kepada fotosistem 1. Nah, hasil dari fotofosforilasi siklik ini adalah berupa ATP.
Nah, teman-teman, untuk perbedaan dari fotofosforilasi siklik dan fotofosforilasi non-siklik, teman-teman bisa lihat pada gambar di samping. Ada pembedaannya berdasarkan dari jenis fotosistem, produk yang dihasilkan, dan fotolisis air. Kalau untuk jenis fotosistem di non-siklik sudah dijelaskan saya tadi bahwa di non-siklik itu terdiri atas dua, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1, sedangkan yang di siklik hanya menyangkut tentang fotosistem 1 saja. Terus untuk produk yang dihasilkan, kalau di non-siklik itu ada ATP, NADPH, dan oksigen, sedangkan di siklik itu hanya ATP saja yang dihasilkan. Terus kalau untuk fotolisis air, untuk non-siklik tadi dia terjadi karena dia menyangkut dua gelombang, yaitu P680 dan P700. Karena adanya terlepas tadi ada ion O2 yang terlepas. Kalau untuk fotofosforilasi siklik itu dia tidak terjadi yang namanya fotolisis air. Nah, teman-teman, untuk reaksi kelap ini selanjutnya adalah reaksi yang tidak memerlukan cahaya matahari dan dia terjadi di stroma, yang mana reaksinya memerlukan ATP dan NADPH, yaitu ATP dan NADPH sendiri adalah produk dari reaksi terang. Makanya sebelum dilakukan reaksi kelap ini pasti terlebih dahulu dilakukan dulu reaksi terang agar supaya produknya itu digunakan sebagai sumber energi di reaksi kelap. Nah, ATP dan NADPH ini akan digunakan untuk mengubah karbon dioksida menjadi glukosa. Tapi glukosa yang dihasilkan itu bukan langsung serta-merta dalam bentuk glukosa, tapi yang dihasilkan itu dalam bentuk G3P atau gliseraldehid 3 fosfat. Untuk tahapannya sendiri di dalam reaksi kelap ini ada terjadi 3 tahapan. Ya, terlebih dahulu siklus di reaksi kelap ini terjadi siklus Calvin. Nah, dalam siklus Calvin ini terjadi 3 tahapan, yakni ada fiksasi, ada reduksi, dan ada yang namanya regenerasi. Untuk fiksasi sendiri ini itu prosesnya yaitu berdasarkan gambar 3CO2 ini di samping akan berikatan dengan 3 senyawa berkarbon 5, yaitu RUBP atau ribulosa bifosfat. Nah, enzim yang mengkatalisis di sini adalah enzim Rubisco. Apa itu enzim Rubisco? Nah, enzim Rubisco ini adalah protein yang ada di dalam kloroplas. Nah, produk yang dihasilkan dari reaksi ini yaitu adalah senyawa 6-karbon mitomedian yang berjumlah 3 buah. Namun senyawa ini nih dia berumur pendek karena ketidakstabilannya. Lalu senyawa 6-karbon mitomedian ini akan dipecah membentuk senyawa 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Oke, seperti yang digambar. Dihasilkan 3 fosfogliserat sebanyak 6 buah. Nah, selanjutnya akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap reduksi. Nah, di tahap reduksi ini, tiap molekul 3 fosfogliserat itu akan menerima tambahan dari fosfat yang berasal dari ATP. Jadi, ATP akan melepas molekul fosfatnya berikatan dengan 3 fosfogliserat membentuk 1,3 bifosfogliserat. Makanya ATP akan berubah menjadi ADP. Nah, yang dihasilkan 1,3 bifosfogliserat ini sebanyak 6 buah juga. Karena fosfogliserat yang digunakan, 3 fosfogliserat yang digunakan juga sebanyak 6 buah. Nah, ATP yang dibutuhkan juga itu sebanyak 6 buah karena sesuai dengan jumlah molekul dari 3 fosfogliserat tadi yang 6. Jadi 6 fosfogliserat akan menerima 6 molekul fosfat dari 6 ATP dirubah menjadi 6 ADP membentuk 6 molekul 1,3 bifosfogliserat. Nah, selanjutnya
terjadi perubahan dari senyawa 1,3 bifosfoglycerat menjadi G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Nah, pada tahap ini terjadi pelepasan hidrogen oleh NADPH menjadi NADP+. Nah, jadi 6 senyawa 1,3 bifosfoglycerat ini akan mendapatkan 6 ion H+ dari 6 ion H+ dari 6 NADPH yang akan mengubah NADPH ini menjadi NADP+. Itu juga sebanyak 6. Akan jadi 1,3 bifosfoglycerat akan menjadi G3P yaitu gliseraldehid 3-fosfat sebanyak 6 molekul juga. Nah, karena itu di sini tahap ini akan terjadi juga pelepasan fosfat sehingga menghasilkan molekul G3P. Jadi kawan-kawan, setiap molekul karbon dioksida ini akan menjalani siklus ini. Nah, maka akan terbentuk 6 molekul senyawa G3P atau gliseraldehid 3-fosfat. Tapi hanya satu molekul G3P yang dihitung sebagai hasil produk bersihnya, karena 5-nya lagi ini akan digunakan untuk menyelesaikan siklus ini. Nah, tahap yang terakhir itu ada regenerasi RUBP. Nah, selanjutnya kawan-kawan, dari 5 hasil G3P tadi itu akan dikonversi menjadi 3 buah RUBP atau ribulosa bisfosfat kembali melalui sebuah reaksi yang membutuhkan fosforilasi ATP sebanyak 3 buah, sehingga 3 ATP ini akan membentuk 3 buah ADP. Kemudian jadi untuk menghasilkan satu molekul G3P atau gliseraldehid 3-fosfat, siklus Calvin akan membutuhkan total jumlah sebanyak 9 buah ATP dan 6 buah molekul NADPH. Nah, kawan-kawan, G3P yang dihasilkan dalam siklus ini itu akan digunakan sebagai material pembentuk senyawa organik. Contohnya, untuk membentuk glukosa yang nantinya akan digunakan untuk kebutuhan aktivitas tumbuhan itu sendiri. Selanjutnya, untuk anabolisme karbohidrat itu selain ada fotosintesis, ada juga yang namanya kemosintesis. Pasti kawan-kawan bertanya-tanya, apa sih kemosintesis itu? Nah, kemosintesis ini adalah penyusunan senyawa organik yang dilakukan oleh bakteri kemoautotrof dengan menggunakan energi yang berasal dari proses-proses kimia. Untuk contoh-contohnya nih, teman-teman bisa lihat dari slide di atas ini. Nah, kalau kita mau ambil contoh ini ada satu di bakteri nitrit. Di sini reaksinya ada NH4 2 kali direaksikan dengan CO3 tambah 3 molekul oksigen. Itu pada reaksinya akan menggunakan yang namanya enzim nitrosomonas dan nitrococcus, akan menghasilkan 2HNO2 tambah CO2 tambah 3H2O serta energi. Nah, selanjutnya kita lihat dulu nih perbedaan. Yang terakhir kita lihat perbedaan antara fotosintesis dan kemosintesis. Nah, kalau kawan-kawan, kemosintesis ini saya jelaskan kembali, dia hanya berlangsung atau berlaku untuk organisme yang non-klorofil. Sedangkan fotosintesis kan dia untuk tumbuhan, jadi ada klorofil. Nah, untuk fotosintesis
ini dia sumber energinya berupa energi cahaya, sedangkan kalau di kemosintesis sumber energinya berasal dari zat-zat kimia, energi zat kimia. Terus kalau fotosintesis dia pelaku organisme yang berklorofil, kalau kemosintesis pelaku organisme yang non klorofil. Terus bahan dasar di fotosintesis itu karbon dioksida dan OH atau OH. Sedangkan bahan dasar di kemosintesis itu berupa karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, dan fosfat. Terus kalau di fotosintesis hasilnya berupa karbohidrat, sedangkan di kemosintesis hasilnya berupa karbohidrat dan senyawa lainnya. Terus tempat berlangsung fotosintesis di kloroplas, sedangkan kemosintesis ini berlangsung di pigmen semacam klorofil, namun bukan klorofil. Nah, untuk anabolisme karbohidrat sekian penjelasannya. Kurang dan lebihnya mungkin saya mohon maaf. Untuk itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua.